di materi terakhir, yaitu sesi keempat dan topik keempat yang akan mengangkat judul efektivitas kolaborasi pelaku konstruksi dalam proses implementasi 5D BIM, Building Information Modeling, yang akan dipresentasikan oleh Bapak Reza Pradian, Sarjana Teknik, Pakar Teknik Building Information Modeling PT Glodon Technical Indonesia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada panitia seminar online Braga seri ke-15 dan terima kasih juga kepada teman-teman dan Bapak Ibu peserta seminar yang sudah meluangkan waktunya, dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Yoyong Afriyadi, Bapak Dr. Hari Nugraha, serta Bapak Profesor Nafrizal Carlo yang sudah sharing pengetahuan keilmuan keteknikannya kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa konstruksi itu cukup beragam, mulai dari owner, government, konsultan, kontraktor, subkontraktor, supplier, dan lain-lain. Dan juga melewati beberapa fase, mulai dari feasibility study, serta konstruksi tersebut, sehingga kita bisa mengontrol biaya, mutu, waktu, dan industri konstruksi tersebut. Nah, pada hari ini kami akan mengangkat pembahasan tentang efektivitas kolaborasi pelaku industri konstruksi dalam proses implementasi 5D BIMs. Oke, nah di sini yang pertama akan kita bahas adalah sesuai dengan kampanye kita terkait dengan konsep digital transformasi, terutama digital konstruksi di dalam pembangunan infrastruktur. Nah, dari sisi government sendiri sudah mendukung pengaplikasian teknologi ini, sehingga siapapun praktisi konstruksi yang terlibat di dalamnya bisa mengetahui semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus bangunan tersebut. Nah, kemudian si digital representasi itu sendiri adalah representasi digital dan karakter fisik dari suatu bangunan. Nah, sementara pemerintah sendiri juga sudah menggaungkan yang namanya revolusi industri 4.0. Nah, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan sebenarnya konsep BIM dimensi itu seperti apa, dan kita memang fokus yang di tahap yang ketiga, yaitu 5D BIM terkait dengan quantity take-off, kemudian estimasi, serta costing yang berhubungan dengan modeling. Nah, di sini minggu lalu kita juga sudah membahas terkait dengan konsep modeling yang bisa dipahami oleh semua stakeholder, baik itu dari level of detail 100 sampai dengan level of detail 500 yang sudah terperinci. Ini kita sudah bahas juga minggu lalu, kita review sedikit. Kemudian di dalam tahapan pelaksanaan konstruksi itu juga melewati beberapa fase. Yang pertama fase desain, kemudian fase detail design, konstruksi, hingga fase asbil atau fase pengoperasian dari industri konstruksi tersebut. Dan ini sudah kita bahas di minggu yang lalu, dan kita sudah jelaskan juga beberapa fase-fase terkait dengan desain ini satu persatu. Nah, terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan Building Information Modeling yang ada di Indonesia ini, dari Kementerian PUPR itu juga sudah mengeluarkan peraturan menteri tahun 2018, di mana peraturan ini menyebutkan untuk merancang bangunan di atas 2.000 meter persegi atau di atas 2 lantai, itu dengan menggunakan konsep Building Information Modeling, di mana di dalam Building Information Modeling itu sudah mengandung, pertama gambar arsiteknya, gambar strukturnya, kemudian gambar utilitas, yaitu mechanical dan electricalnya, gambar landscape, termasuk juga di sini volume pekerjaan, dan rencana anggaran biaya di dalam satu konsep Building Information Modeling. Jadi tidak terpisah-pisah lagi antara arsitektur, struktur, utilitas, kemudian volume pekerjaan, serta anggaran biaya menjadi satu kesatuan sistem yang kita sebut Building Information Modeling System. Nah, di sini kita juga sudah mereview beberapa konstruksi bangunan atau industri konstruksi yang sudah memodelkan bangunannya mereka ke dalam 5D BIMs. Jadi ini adalah salah satu contoh bangunan yang mungkin geometriknya tidak berbentuk persegi, sudah bisa menggunakan Building Information Modeling juga.
Nah, di sini juga untuk desainnya bandara sudah menggunakan building information modeling juga. Nah, jadi antar semua stakeholder itu mengetahui konsepnya dari A sampai Z, dari owner sampai ke subkontraktor mengetahui konsep bangunan yang akan dibangun tersebut. Nah, ini juga sama, salah satu visualisasi terkait dengan penggunaan 3D modeling yang berbasis 5D BIM terhadap pembangunan airport atau bandara juga. Nah, ini juga sudah kita bahas juga minggu lalu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi building terkait dengan perhitungan penulangan, itu kita menggunakan satu aplikasi yang sudah terintegrasi semua. Contoh misalnya tadi ini adalah data tentang penulangan atau pembesian di struktur bangunan. Kita buat database-nya, kita generate ke dalam modeling, sehingga bentuk penulangannya juga bisa diketahui dan bisa dipelajari oleh semua stakeholder. Nah, di dalam informasi modeling tersebut juga sudah memuat informasi terkait dengan detail-detail per masing-masing penulangan atau pembesiannya, seperti jumlah batangnya berapa, bentuk tekukannya besinya seperti apa, jumlah panjang besinya berapa, total beratnya berapa, sudah masuk ke dalam informasi modeling yang kita bangun sebelumnya. Nah, ini juga sama, informasi-informasi penulangan akan divisualkan secara detail sehingga semua stakeholder mengetahui satu persatu. Ini juga sama, visualisasinya juga bisa kita tampilkan secara detail dan terperinci, dan tidak ada yang terhitung atau yang tidak terhitung terhadap volume pekerjaan pembesian ini. Selanjutnya juga di luar pembesian, kita juga bisa memuat satu sistem terkait dengan pekerjaan take off quantity, di mana visualisasi 3D-nya itu kita bisa perlihatkan kepada semua stakeholder, dan sumber perhitungan take off quantity-nya juga bisa kita visualkan kepada semua stakeholder juga. Nah, ini juga konsep perhitungan yang didapatkan itu secara visualisasi bisa kita sampaikan juga ke semua pihak. Dan terakhir, tadi ini adalah terkait dengan kolaborasi antara struktur dan arsitektur. Kemudian juga untuk yang terakhir dari Permen PU itu terkait dengan rencana anggaran biaya, dan juga kita sudah satu sistem berkolaborasi, sehingga tadi item volume pekerjaannya atau take off quantity-nya itu sudah terhubung atau terkoneksi langsung oleh bill of quantity atau rencana anggaran biaya yang sudah kita susun. Sehingga semua orang bisa secara transparan dan terperinci mengetahui konsep dari mulai perencanaan, perhitungan volume, sampai mendapatkan costing atau estimasinya secara transparan. Nah, di sini kita akan sedikit mengangkat terkait dengan seberapa jauh tertinggalnya digitalisasi di dalam industri konstruksi yang ada di dunia. Seperti teman-teman lihat di sini di layar bahwa sektor industri itu nomor 2 dari bawah terkait dengan penerapan teknologi digital konstruksi. Nah, di sini kedepannya itu adalah proyek ini akan semakin kompleks dan berskala besar, meningkatnya permintaan akan konstruksi yang peka terhadap lingkungan. Berarti praktek tradisionalnya harus berubah dari kekurangan tenaga kerja yang terampil, staf pengawas yang hanya bertambah buruk, kemudian masalah yang mendalam yang membutuhkan cara berpikir dan bekerja baru. Secara tradisional, sektor ini cenderung berfokus kepada peningkatan bertahap, sehingga karena banyaknya yang percaya bahwa setiap proyek itu unik, tidak mungkin mengembangkan ide-ide baru dan merangkul teknologi yang tidak praktis. Nah, di sini dari McKinsey Company itu memperkirakan ya di tahun 2030 itu dunia itu perlu mengeluarkan sekitar 57 triliun dolar untuk infrastruktur dan pertambahan produk domestik bruto. Dan ini adalah intensif besar bagi para pemain di industri konstruksi untuk mengidentifikasi solusi untuk mengubah produktivitas dan pelaksanaan proyek melalui praktek. Nah, kita bisa lihat ya, pokoknya di sini di dalam dunia konstruksi industri itu cukup tertinggal jauh dalam hal digitalisasinya. Nah, kemudian di sini, ini adalah salah satu konsep digital industri revolusi yang kita coba ambil tahunnya sekitaran tahun 40-an, di mana tahun 40-an itu mereka memproduksi agrikultur itu masih manual, dan sekarang sudah menggunakan mesin, dan produktivitasnya naik nih, hampir 1000%. Lebih dari 1000%. Kemudian juga terkait dengan manufaktur, yang selama ini dengan menggunakan tenaga manusia, sudah beralih semuanya menjadi tenaga robotik atau mesin. Nah, ini adalah yang tadi di luar dunia konstruksi. Nah, kalau misalnya kita spesifik lagi nih, mungkin teman-teman sekarang sudah tidak menggunakan lagi yang namanya Taylor.
atau penjahit langsung beli jadi mungkin di dalam konsep perdagangan online shop misalnya. Nah, di sini sebenarnya di dalam dunia teller itu sendiri sudah menerapkan konsep-konsep yang namanya digitalisasi. Pengukuran, pemodelan, pemotongan, kemudian juga penjahitannya, quality control-nya, packaging-nya, dan visualisasinya dalam bentuk pemasaran atau dalam bentuk marketingnya. Nah, ini mereka sudah menerapkan secara tidak langsung. Nah, bagaimana dengan dunia konstruksi itu sendiri? Nah, di sini kita ada visualisasi nih. Ini sekitar tahun 40 yang di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan tahun sekarang. Berapa persen penambahannya? Not too much change, tidak terlalu banyak, hanya 6% dibandingkan tadi dengan sisi agrikultur dan manufaktur yang benar-benar sudah siap masuk ke dalam dunia digitalisasi. Nah, untuk di masa depan, kita itu ada 5 tren. Ada 5 tren yang akan kita hadapi terkait dalam dunia digital konstruksi. Yang pertama itu adalah terkait dengan Higher Definition Surveying and Geological Survey. Jadi di sini survei geologisnya, feasibility studinya itu sudah menggunakan teknik yang benar-benar akurat, yang sudah menggunakan mungkin laser 3D, sehingga sistem informasi geografisnya itu mengalami peningkatan dari sisi detail. Atau juga mungkin bisa menggunakan teknologi drone, yang selama ini sudah dikonsep oleh beberapa praktisi dunia konstruksi untuk melakukan survei geologi. Nah, ini adalah terkait dengan konsep geologi ya. Jadi untuk yang data tanahnya benar-benar akurat sehingga kita bisa memperkirakan biaya dan waktu yang akan dihabiskan untuk membuat struktur geologi tersebut bisa mendukung pekerjaan konstruksi. Nah, selanjutnya ini adalah yang namanya next generation 5D building. Jadi yang akan kita bahas sekarang 5D building informasi. Industri konstruksi bagaimanapun belum mengadopsi platform terintegrasi yang mencakup perencanaan, desain, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan proyek. Nah, sebaliknya si industri konstruksi ini masih mengandalkan perangkat lunak yang sudah dipesan terlebih dahulu. Selain itu, antara pemilik proyek dan kontraktor seringkali menggunakan platform yang berbeda, yang tidak sinkron satu dengan yang lain. Akhirnya, tidak akan ada sumber yang tunggal yang memberikan tampilan terintegrasi tadi, real time dari desain proyek, biaya, dan jadwalnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi yang untuk yang masa depannya itu adalah digital collaboration and business. Proses digital ini berarti beralih dari kertas menuju online, berbagi informasi waktu nyata untuk memastikan transparansi dan kolaborasi, penilaian kemajuannya dan risikonya yang tepat waktu, kendali mutunya, dan pada akhirnya hasil yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir, yaitu yang kita hadapi sekarang adalah dunia internet. Dengan ukuran seperti jumlah orang, kelimpahan peralatan konstruksi, jumlah pekerjaan dilakukan pada saat yang sama, lokasi proyek yang semakin padat, sekarang kita menghasilkan data dalam jumlah yang besar. Kita bicara data. Bahkan sebagian data tersebut tidak bisa ditangkap, apalagi diukur dan diproses. Nah, Internet of Things ini adalah kenyataan di berbagai sektor. Nah, ada beberapa kegunaan yang potensial untuk yang masalah Internet of Things. Nomor 1, pemantauan dan perbaikan peralatan, sensor yang canggih, sensor, dapat memungkinkan untuk mendeteksi mesin dan mengkomunikasikan persyaratan pemeliharaan, mengirimkan peringatan otomatis, preventif, dan mengumpulkan data. Kemudian manajemen inventaris dan pemesanan. Sistem yang terhubung online ini bisa memperkirakan dan memperingatkan pengelola proyek ketika stok material sudah menipis dan kapan pesanan tersebut perlu dibuat. Kalau bisa, itu mungkin kita tambahkan lagi sensor mungkin yang namanya NFC untuk pelacakan material. Jadi itu kegunaan yang tadi Internet of Things. Kemudian kualitas. Dengan menggunakan sensor getaran ya, misalnya contoh sensor getaran untuk menguji kekuatan dan keandalan struktur selama tahap konstruksi sehingga dapat mendeteksi kekurangan dan kemudian memperbaikinya lebih awal. Bicara sensor getaran. Nah, selanjutnya efisiensi energi. Ini juga terkaitan dengan sensor, mungkin konsumsi bahan bakar untuk peralatan sehingga bisa mendorong efisiensi energi di lokasi. Nah, terakhir ini mungkin tadi juga yang dibicarakan juga oleh Pak Nafrizal Carlos terkait dengan safety, keamanan.
mungkin kita bisa mengimplementasikan contohnya misalnya jam atau tali jam yang dapat dikenakan dan mengirimkan peringatan jika si pekerja, pengemudi, operator sedang tertidur atau misalnya sedang dalam bahaya, sehingga kita bisa mendeteksi lebih dini. Nah, itu yang terkait tadi Internet of Things, sensor, sinyal, dan sebagainya. Nah, selanjutnya lagi di sini, saya akan menjelaskan lagi secara detail terkait dengan yang item Future Proof Design and Construction. Nah, di sini ada Green Construction, ada Cost Efficiency, ada Supply Chain Agility, Improve Durability and Strength, kemudian Offset Construction. Nah, di sini sebenarnya Future Proof Design ini, itu contohnya misalnya seperti ini ya, di masa yang akan datang, mungkin akan ada bahan bangunan baru seperti yang pernah teman-teman dengar, concrete sheet hailing, mungkin bisa kita gunakan sekarang, aerogel, nanomaterial, mungkin serta pendekatan konstruksi inovatif seperti percetakan 3D, modul yang sudah dirakit sebelumnya, tadi yang disampaikan juga oleh Pak Profesor Hari Nugraha terkait dengan beton precast yang sudah dirakit sebelumnya, sehingga dapat menurunkan biaya dan mempercepat konstruksi, sekaligus meningkatkan kualitas dan keamanannya. Nah, kemudian juga di sini bahan-bahan tradisional yang seperti beton, semen, aspal yang memenuhi standar sebagian besar permintaan. Nah, kita juga butuh yang namanya tren baru dan lebih baik. Misalnya tadi green construction, adanya dorongan yang besar untuk mengadopsi bahan dan teknologi dengan jejak karbon atau emisi yang lebih rendah. Yang kedua, misalnya cost efficiency, mengingat tekanan biaya yang substansial, adanya kebutuhan perubahan struktural dalam pemilihan bahan selain upaya secara bertahap. Nah, di sini ada lagi yang namanya supply chain agility. Contohnya misalnya mengangkut bahan peralatan yang berat akan memiliki implikasi yang besar pada biaya dan waktu rantai pasokan. Kemudian improve durability dan strength. Dengan biaya modal yang meningkat dan lain semakin langka di pasar, pemilik akan bersikeras bahwa proyek memiliki umur komersial yang lebih lama. Dan yang terakhir, offset construction. Jadi merakit bahan yang lebih ringan dan mudah ditangani di luar lokasi pekerjaan, sehingga meningkatkan efisiensi proyek, mengatasi kendala ruang di lokasi, kemudian menciptakan kondisi bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilannya mereka. Nah, ini inovasinya, contoh misalnya tadi ada safe hailing concrete, kemudian concrete canvas, top mix permeable concrete, aerogel, dan nanomaterial misalnya. Ini inovasi ke depannya terkait dengan future proof design and construction. Nah, kemudian balik lagi ke core atau intinya permasalahan kita, itu adalah yang namanya digital twin construction. Jadi digital twin construction itu adalah kita merefleksikan atau memirrorkan yang namanya physical building-nya ke dalam virtual building. Jadi digital twin konstruksi itu adalah menghubungkan antara objek yang di dunia nyata dan representasi digitalnya sehingga dapat dipantau terus-menerus. Nah, mengapa kita membutuhkan teknologi yang namanya digital construction ini? Mungkin perencanaan virtual sudah ada di mana-mana dalam konstruksi dan telah berlangsung setidaknya selama mungkin 1 dekade. Seperti building information modeling, ini adalah pendekatan yang proaktif yang membantu memberikan visualisasi yang jelas dan setiap tahap proses konstruksi, mulai dari tahap awal desain hingga tahap pembangunan. Nah, mungkin di sini yang menjadi masalah dengan BIM-nya itu adalah ketransparanannya, sehingga kurang dihargai, dan juga gagal untuk menuntut disiplin yang tepat di dalam dunia konstruksi. Misalnya, banyak orang di dalam dunia industri konstruksi menganggap si perangkat lunak ini hanya membantu sebagai asisten, daripada untuk serius menyediakan kerangka acuan proyek yang menyeluruh. Nah, untuk yang namanya penerapan digital twin di dunia konstruksi itu, mungkin ada di sini namanya as-built versus design model. Jadi dengan informasi virtual, kita bisa memahami secara detail bentuknya akan bangunan itu dibangun. Kemudian mungkin di sini juga ada faktor yang namanya resource planning and logistic. Jadi sekitar 25% waktu produktif itu terbuang percuma untuk pergerakan dan penanganan material yang tidak perlu. Nah, kemudian yang ketiga nih terkait dengan tadi juga digital twins, itu mungkin ada yang namanya progress monitoring. Jadi pemantauan kemajuan pekerjaan itu bisa dilakukan dengan detail apabila kita memiliki yang namanya virtual design planning
terlebih dahulu. Sehingga kita bisa memperkirakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi lebih awal. Sehingga kita tidak mungkin yang namanya lagi reward, penambahan biaya, atau penambahan waktu. Nah, yang terakhir ini adalah terkait juga dengan safety monitoring. Jadi dengan yang namanya si virtual design atau virtual space ini, kita juga memikirkan bahwa industri konstruksi itu adalah salah satu sektor yang paling berbahaya di dunia. Nah, dengan adanya si twin konstruksi ini, kita bisa melacak sumber daya dan misalnya resource di tempat-tempat yang berbahaya di proyek. Kemudian juga bisa mencegah penyimpanan material serta aktivitas yang tidak aman yang ada di dalam area yang berbahaya. Nah, jadi sebenarnya dalam sisi akhirnya itu, si digital twin construction ini adalah untuk mencegah timbulnya masalah dan untuk menangani masalah apapun secara langsung saat itu muncul, sehingga bisa sukses diimplementasikan di dalam building information modeling. Oke, itu yang terkait dengan digital twins construction. Jadi secara kesimpulan kita harus membuat virtualnya terlebih dahulu untuk perencanaannya, sehingga kita bisa mengantisipasi semua hal-hal yang akan terjadi di dalam fisik space-nya atau fisik building-nya itu di awal. Nah, di sini saya akan coba memutar video terkait dengan kolaborasi antara arsitektur, struktur, MEP, supplier, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa menyaksikan video ini. Nah, jadi sehubungan dengan konsep digital twin tadi, ini adalah penjelasan video bagaimana physical building tadi kita simulasikan ke dalam virtual building. Memuat semua kolaborasi antar semua stakeholder, dari arsitektur, struktur, MEP, dan semua desain. Yang tujuannya adalah membuat efisiensi dari sisi waktu, mutu, dan biaya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini videonya. Jadi mereka merencanakan suatu building dengan konsep yang namanya building information modeling, sehingga bisa mendapatkan detail perencanaan dari bangunan tersebut sebelum bangunan itu dibangun sesungguhnya. Kemudian di sini juga ada class detection-nya, pertemuan antara semua item dan sebagainya terlacak di awal. Dan kemudian beberapa stakeholder bisa berkolaborasi di tahap awal perencanaan. Dan detail-detail yang tidak termuat di dalam visual gambar yang berupa 2 dimensi, secara building information modeling bisa terlihat secara benar-benar real time. Nah, ini konsep yang dibangun terkait dengan building information modeling yang melibatkan semua stakeholder dan juga bisa dipantau secara online. Real time online-nya bisa kita pantau untuk progres pekerjaannya. Nah, ini dia konsep yang untuk yang BIM. Nah, kemudian setelah tadi kita berbicara tentang konsepnya si BIM itu sendiri, bagaimana sih kita untuk membangun yang namanya digital construction? Apa yang harus kita pertimbangkan? Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama, step yang pertama terkait dengan perencanaan digital konstruksi itu adalah pendekatan standar. Jadi pada saat kita memulai digital construction, pendekatan standar sangat diperlukan agar implementasi dengan mudah dijalankan oleh semuanya. Setelah itu baru dipantau kemajuan implementasi tersebut. Kita review. Dan ini wajib dijalankan oleh semua pihak dari waktu ke waktu. Lalu setelah semua itu dijalankan, gunakan standar tadi untuk meningkatkan komitmen akan kualitas pelayanan serta mutu produknya kita kepada stakeholder atau pelanggan kita tadi. Nah, jadi di sini penerapannya bisa memasukkan digital transformasi konstruksi ke dalam sasaran dan mutu perusahaan terhadap jangka pendek atau jangka panjang dari sasaran atau mutu perusahaannya tersebut. Kemudian step yang kedua nih, setelah tadi kita berbicara tentang yang namanya best approach for standardization. Yang kedua itu adalah lebih ke arah integrasi dan kolaborasi budaya. Pertahankan semua orang di jalur yang sama. Ciptakan lingkungan yang kolaboratif, komunikasi yang terbuka, yang jelas dalam organisasi. Kemudian tingkatkan kepercayaan pelanggan dengan menggunakan bahasa yang praktis yang mudah dimengerti untuk menghindari kebingungan hasilnya. Misalnya contoh, teman-teman lebih paham di dalam bahasa dunia teknis. Sementara owner ini sebagai pemilik proyek, dia tidak benar-benar paham dalam bahasa dunia teknis. Gunakanlah bahasa yang simpel, yang verbal, yang semua orang bisa mengerti apa yang kita maksud di dalam bahasa dunia teknis tadi. Sehingga kita bisa membuat platform yang nyaman
untuk pemangku kepentingan dan pelanggan untuk berinteraksi, dan mengadopsi tadi proses BIM untuk memecahkan masalah. Nah, awalnya itu adalah adopsi dan belajar. Kemudian kita menjadikannya sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, menjadi budaya yang bisa kita jalankan oleh setiap pihak. Setiap orang atau setiap pihak di jalan atau tujuan yang sama, buat komunikasi yang jelas. Ciptakan lingkungan yang kolaboratif, komunikatif, yang terbuka di dalam organisasi. Dan terakhir ini, yang penting adalah trust. Improvement of trust. Jadi tingkatkan kepercayaan kita terhadap klien atau owner dengan menggunakan yang tadi bahasa praktis. Seperti itu. Jadi ini step yang kedua, lebih ke arah kecenderungannya kolaborasi dan integrasi budaya dalam menciptakan digital construction. Nah, selanjutnya step yang ketiga, yang terakhir itu adalah support dan continuous development. Dengan dukungan yang all-in ya, dan lengkap, dan adanya keterlanjutan akan pengembangan digital konstruksi ini bisa kita terapkan di dalam dunia sekarang. Nah, support dari semua pihak akan adanya pengetahuan teknologi baru ini akan meningkatkan efisiensi research and development. Jadi di sini nih ya, poinnya adalah digital construction ini harus dipahami maksud dan sasarannya oleh semua di dalam satu organisasi, seperti company, government, atau pihak pendidikan. Jadi kita satu jalur, satu tujuan. Nah, kemudian intinya tadi adalah kita berkolaborasi dan mendapatkan dukungan dari klien. Kalau klien tidak mendukung, percuma kita menerapkan digital konstruksi. Dan kemudian kita bersama-sama memahami kebutuhan digital konstruksi ini di dalam dunia industri konstruksi. Dan sehingga tadi bisa mendapatkan atau meningkatkan efisiensi riset dan development tadi. Jadi inilah yang teman-teman harus pertimbangkan untuk mengaplikasikan digital construction di dalam lingkungan pekerjaannya atau di dalam lingkungan dunia industri teman-teman atau Bapak Ibu semua. Tadi ada standard based approach, kolaborasi dan integrasi budaya, kemudian support ke semua pihak, dan pengembangan yang berkelanjutan. Itu sangat penting. Nah, di sini terkait dengan framework atau kerangkanya digital. Jadi kita ada 3 kombinasi. Yang pertama itu adalah yang old design atau yang konvensional, berupa production-nya yang masih konvensional. Kemudian kita masukkan elemen-elemen baru, yaitu 3 makro, seperti misalnya all element itu adalah efisiensi sumber daya manusia, mesin, dan material. Yang tadi secara tradisional bisa kita tingkatkan secara digital. Yang tadi berupa sensor, berupa sinyal, dan sebagainya, atau kebutuhan material yang tadi mau habis, ada sensornya. Kemudian tadi juga terkait dengan safety-nya, juga ada sensornya juga, mereka di dalam lingkungan yang berbahaya atau tidak. Kemudian all partisipan, itu adalah si digital building ini bisa memfasilitasi semua stakeholder, entah itu pemerintah, entah itu sektor swasta, dan semua pihak yang bisa meningkatkan operasi dan manajemen serta layanan si proyek tersebut. Nah, ini misalnya yang terakhir nih, all process. Nah, digital construction ini bisa menjamin mengoptimalkan dan kelayakan semua proses konstruksi dari rencana awal sampai ke rencana pemeliharaan. Nah, kemudian apa hubungannya nanti dengan digitalization, connection, dan intelligence, sehingga menghasilkan 3 inovasi. New design. Jadi dengan sampelnya si digital konstruksi ini dengan proses lengkap serta simulasi, sehingga siklusnya si konstruksi ini untuk semua bangunan bisa dapat menggunakan building information modeling. Nah, yang kedua, new construction, yaitu si manufaktur industri ini harus yang namanya punya integritas terkait dengan digital konstruksi. Nah, baru yang terakhir, new maintenance. Nah, dengan penilaian yang cerdas, mengoperasikan sistem building ini dan fasilitasnya untuk mengoptimalkan diri sendiri, pengelolaan mandiri, serta pemeliharaan diri. Sehingga menjadi satu ekosistem. Nah, di sini kita akan membahas yang tadi terkait dengan yang berwarna hijau, yang 3 drivers, digitalisasi, connection, dan intelligent. Nah, di sini, di optimalisasi 3 item ini adalah kita mengidentifikasi bahwa 3 driver ini mendorong manajemen data dan aplikasi yang lebih baik, di mana ketiga driver ini atau ketiga data ini bisa diterapkan dalam mekanisme staging. Jadi prosesnya itu harus digitalisasi, kemudian juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih baik. Nah, setelah digitalisasinya berhasil, konektivitas antara teknologi digital tadi memungkinkan berbagi atau bersharing data.
lebih baik. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan intelijen adalah di mana aplikasi dan pemeliharaan data tadi bisa menguntungkan semua stakeholder. Jadi digitalnya sudah kita jalankan, koneksi antar semua stakeholder bisa mendukung, dan stakeholder ini bisa mendapatkan keuntungan yang mereka perkirakan dari awal, baik itu dari sisi biaya, dari sisi mutu, dan dari sisi waktu. Nah, di sini juga ada video terkait dengan konsep juga yang namanya Building Information Modeling. Jadi di sini ceritanya adalah si video ini ada kasus tertentu. Jadi mereka awalnya bekerja itu per kotak-kotak, jadi tidak saling berkolaborasi. Kemudian ada masalah terkait dengan dimensinya si piping. Mereka bingung dimensi yang cocok untuk piping itu diameternya berapa, seperti apa mereka memilih. Kemudian dari sisi owner mereka requirement-nya seperti apa. Nah, si pihak ME ini bertanya ke bagian purchasing, kemudian ke struktur engineer-nya juga, ke supplier, apakah material itu ada di pasar atau tidak. Nah, kemudian mereka buat simulasinya tadi antara ME dan kliennya, seperti apa nih ventilation network yang akan terpasang. Nah, begitu sudah tahu konsepnya seperti apa, nah baru mereka mengundang nih arsiteknya. Sudah cocok nggak dengan yang apa mereka rencanakan? Kemudian terhadap struktur engineer-nya, terhadap purchasing-nya, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya kolaborasi ini, semua stakeholder bisa memahami persoalan atau permasalahan dari awal, sehingga ke depannya itu bisa diselesaikan secara efisien dan efektif. Nah, ini konsep yang kita akan tawarkan, jadi adalah intinya di Building Information Modeling itu kolaborasi. Nah, di sini konsep kolaborasi itu kita mulai dari tadi konsep desain, perencanaan yang tadi feasibility study dan sebagainya, kemudian ke detail desain, termasuk di sini juga di tahapnya pelelangan atau pendenderan. Nah, begitu detail desainnya sudah jadi dan lelangnya juga sudah dilaksanakan, baru pada tahap masa konstruksi. Ini harus kolaborasi, tidak boleh putus antara satu stage dengan stage yang lainnya. Baru kita sampai di masa pengoperasian atau masa pemeliharaan. Jadi tidak boleh ada yang putus sehingga efisiensi tadi terkait dengan biaya mutu dan waktu bisa lebih efisien dan efektif. Nah, sekarang kita coba lihat, karena tadi kita berbicara tentang biaya, selalu kita tadi terdengar ada kata-kata biaya, maka di sini kita lihat dari sudut pandangnya. Jadi kita lihat dari sudut pandangnya si owner atau si pemilik proyek. Karena dengan adanya 5D BIMS ini bisa meningkatkan kolaborasi dan relationship-nya tadi. Nah, seperti apa saja yang harus dilakukan oleh si construction management dan general contractor supaya si owner ini menyukai 5D BIMS-nya tadi? Satu, constructability. Jadi si owner bisa memahami konsep dan ruang lingkup kerja serta kemampuan si kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu dan kualitas yang baik. Kedua, tidak adanya kuantiti pekerjaan yang tidak dapat dipahami oleh owner. Semua bisa terlihat dengan common data environment. Ketiga, adanya optimasi dalam pelaksanaan yang dapat dikoordinasikan secara bersama. Jadi tidak diputuskan oleh salah satu pihak, tapi kita kolaborasi, berdiskusi secara bersama-sama untuk mengoptimasi dunia industri konstruksi tadi. Kemudian yang terakhir, antara owner, kontraktor, dan sub dapat melakukan controlling bersama dalam hal pekerjaan konstruksi dengan sistem yang semuanya sudah satu sistem dan saling terintegrasi. Jadi ini dari sudut pandangnya owner, mereka akan mendapatkan kepercayaan apa ya? Jadi of investment-nya mereka, apa yang mereka investasikan itu secara real time, secara perencanaan sudah tervisualisasi dengan baik. Sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi untuk menginvestasikan ke dunia konstruksi industri itu yang lebih besar. Nah, ini tadi dari sudut pandang owner. Di sini sebenarnya ada dua tahapan, pre-kontrak dan post-kontrak. Ada preliminary costing-nya, ada cost planning-nya, ada measurement quantity, ada kemudian preparing bill of quantity. Kenapa di sini kita meng-highlight berwarna kuning? Karena yang namanya dunia konstruksi itu, tadi yang kita bicara estimasi dan cost, tidak bisa kita lepaskan. Setelah tadi pre-kontraknya berjalan, akan muncul lagi yang namanya post-kontrak. Kita evaluasi apakah ada perubahan nilai cost atau nilai estimasinya
pada saat pekerjaan konstruksi ini berlangsung. Kemudian payment-nya seperti apa, evaluasi payment-nya seperti apa, itu kita juga kontrol. Nah, baru kemudian tadi mungkin adanya penambahan variation order atau contract change order yang bisa kita prepare itu adalah final account-nya seperti apa. Apakah sama dengan yang kita planning di pre-contract atau berubah? Nah, penyebabnya juga apa bisa kita telusuri. Kemudian baru cost control. Nah, dengan tadi costing yang sudah kita rencanakan di pre-contract, yang tadi itemnya cost planning, nah itu kita kontrol selama pelaksanaan konstruksi ini berlangsung. Ini kalau dari sisi si cost planner-nya, atau dari sisi si estimatornya dalam mengontrol semua proses pembangunan sektor tadi industri konstruksi tadi yang sedang berjalan. Baru di sini kita juga akan menjelaskan lagi sedikit terkait dengan visualisasi konsep building information modeling berupa videonya juga. Jadi teman-teman bisa menyaksikan di sini. Jadi ada klien yang datang ke kita, itu dia ingin mengkonsepkan BIM. Cuman si klien ini nggak ngerti. Kurang 10 menit lagi ya? Iya. Jadi si klien ini kurang mengerti konsepnya seperti apa. Akhirnya diundanglah si expertnya di dalam BIM. Sehingga mereka bisa koordinasi secara detail terkait konsep dunia konstruksi industri yang akan mereka kerjakan seperti apa. Nah, jadi si pelaksana konstruksi ini secara visual dari si expertnya BIM ini bisa mengetahui konsep bangunan yang akan dibangun itu secara visual seperti apa. Nah, ini adalah, ini aja bisa melihat yang apa, nah bentuk bangunannya gimana, itu bisa kita detailkan dengan konsep building information modeling. Jadi semua informasi bisa dipahami oleh semua stakeholder. Oke, nah di sini kita langsung lanjut lagi, misalnya terkait dengan role manajemennya dari perspektifnya si kontraktor. Misalnya kita ambil di sini itemnya kolom. Nah, item kolom itu memuat beberapa informasi. Ada rebarnya, ada formwork-nya, ada konkretnya, ada surface finish-nya, kemudian ada komponen alatnya, komponen manusianya, tenaga kerja, serta komponen material. Dan baru kita kolaborasikan dengan yang namanya timing atau manajemen waktunya. Seberapa besar yang kita hitung tadi, kuantitinya kita bisa selesaikan waktu pelaksanaannya. Nah, di dalam building information modeling itu ada beberapa part lagi terkait dengan item-itemnya. Jadi ada itemnya strength, kekuatannya si building information modeling itu seperti apa, kelemahannya, kemudian ancamannya, dan kemudian di sini adalah peluangnya. Kalau untuk strength-nya itu sendiri, analisis SWOT ini bisa menyatakan bahwa BIM itu dapat membantu mengurangi pemborosan dan menghemat waktu dan uang yang berharga yang dihabiskan di dalam suatu proyek industri. Yang kedua, si BIM ini bisa memberikan desain 3D dari proyek bangunan. Yang ketiga, sistem pemodelan informasi ini merancang atau merangsang urutan konstruksi dan membuat seluruh pekerjaan konstruksi menjadi lancar dan jelas. Yang keempat, di dalam strength ini juga, si penerapan BIM ini memungkinkan untuk mengurangi kesalahan dan demikian menghindari risiko yang mungkin ditimbulkan pada saat waktu konstruksi. Yang kelima, si BIM ini juga secara signifikan meminimalkan penggunaan energi selama siklus hidup bangunan tersebut. Selanjutnya, si BIM juga dapat diterapkan bahkan di dalam perusahaan terkecil sekalipun. Jadi tidak hanya perusahaan yang besar, perusahaan kecil juga bisa menerapkan yang namanya building information modeling untuk menambah experience dan profitnya mereka. Terakhir, si BIM ini bisa digunakan untuk semua sektor industri. Baik itu teknik, baik itu sipil, baik itu pertambangan, manajemen facility, dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait dengan strength-nya atau kekuatannya. Bagaimana kelemahannya? BIM tidak bisa memfasilitasi kolaborasi di antara berbagai pekerjaan. Pengertian di sini kolaborasi adalah tidak bisa menggabungkan dalam satu stakeholder, tetap harus dipisah. Yang kedua, ini lebih berfokus kepada proses pembangunan daripada informasi. Yang ketiga, government di setiap negara itu harus memimpin untuk mengimplementasikan si BIM ini. Berbagai sektor, perusahaan yang efektif harus bekerja sama. Yang kelima, kelemahan lainnya itu adalah si BIM tidak memiliki platform perangkat lunak yang universal. Setiap perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk mendukung penerapan teknologi building information modeling di dunia konstruksi. Nah, meskipun si BIM ini bisa mengefisiensikan biaya,
tetap perlu yang namanya biaya awal untuk mengimplementasikan perangkat lunak, melatih staf, serta mengupgrade perangkat kerasnya. Kemudian peluangnya, penerapan BIM memberikan peluang untuk terhubung dengan para pemimpin BIM internasional di bidang pendidikan. Yang kedua, si BIM juga dapat digambarkan sebagai DNA, konstruksi masa depan. Karena mengandung semua informasi tentang suatu proyek, bahkan sebelum proyek itu dimulai. Terakhir nih, untuk yang opportunities, penerapan BIM itu juga bisa membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru untuk staf di lapangan. Soft skill-nya jadi meningkat. Nah, di sini yang terakhir, dari semua proses tadi, strength, kemudian strength, kemudian tadi di sini juga untuk weakness dan opportunities, yang terakhir itu adalah ancamannya. Jadi penerapan BIM ini dapat merusak gaya kerja tradisional. Jadi mereka yang masih pakai old design, old method, itu pasti pelan-pelan akan tidak terpakai. Yang kedua, jika BIM ini digunakan, jenis kontrak konstruksi juga harus ada penyesuaian. Mungkin yang selama ini kontrak itu misalnya lump sum, kemudian misalnya unit price, atau misalnya design and build, itu akan ada perubahan-perubahan atau inovasi terkait dengan jenis kontrak yang berhubungan dengan building information modeling. Ketiga, ada batasan untuk memahami BIM sepenuhnya. Batasan itu bisa jadi dari perangkat keras, dari manajemen perusahaan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, tidak semua pemain konstruksi bisa menggunakan ini. Sehingga yang menggunakan BIM itu sangat sedikit untuk mendapatkan informasinya. Nah, di sini kita menjelaskan lagi proses-prosesnya untuk yang namanya tendering dalam proses 5D BIMS. Di sini ada simulasi grafisnya. Kita mulai dari sebelah kiri, ada tulisannya start, kemudian kita review dan discuss. Nah, setelah review dan discuss, kita undang tim untuk menyusun 5D BIMS-nya, sehingga muncul yang namanya 5D BIM file-nya. Nah, setelah itu baru kita briefing. Setelah kita briefing, apakah ada yang namanya request for informasi, atau yang ditanyakan kepada klien terkait dengan data yang diterima itu sudah jelas atau tidak. Nah, akan muncul yang namanya request for information response oleh si owner atau si klien. Kalau misalnya sudah, apakah kita ingin ngulang lagi dari awal atau tidak? Nah, kalau misalnya tidak, baru kita bentuk lagi tadi kolaborasi antara arsitektur, struktur, dan MEP dalam satu scope. Nah, kemudian dicek lagi secara model, begitu sudah terintegrasi atau sudah dikombine. Ada review atau tidak? Kalau misalnya tidak ada review, kita masukkan ke dalam konsep BQ-nya, seperti itu. Baru yang terakhir, finalnya itu adalah dari semua kesimpulan kita tadi, ini kegunaan BIM untuk di dalam dunia konstruksi industri. Satu, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara semua stakeholder. Dua, waktu penyelesaian yang lebih cepat untuk semua fase. Ketiga, beberapa jenis simulasi 3D dapat mendukung penilaian dampak visual, masing-masing dengan beberapa batasan dan hanya untuk beberapa aspek. Yang keempat nih, dengan 3D modeling dan informasinya, semua orang akan memahami konten dari sisi visualisasi berbagai sisi. Yang kelima, project delivery. Jadi apa yang project itu akan hasilkan, itu lebih nyata dan transparan. Yang keenam, proses planningnya itu adalah lebih akurat dan tepat sasaran. Yang ketujuh, reduce cost and mitigated risk. Mengurangi biaya dari risiko yang tidak sempat kita prediksi sebelumnya dengan menggunakan BIM. Seperti class detection, kolaborasi perencanaan, dan masa konstruksi. Terakhir, improvement in life of the building. Dengan perencanaan yang tepat dan value engineering yang sesuai, dan informasi yang jelas, untuk semua pihak akan membuat umur bangunan itu menjadi awet dan tahan lama. Nah, itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan konsep konektivitas kolaborasi dunia konstruksi di dalam 5D BIMS. Apabila ada penyampaian yang kurang pas atau misalnya yang tidak berkenan di Bapak Ibu, kami dari perwakilan Glodon Technical Indonesia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa sharing terkait konsep 5D BIM di dalam dunia konstruksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Reza atas materinya. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan yang pertama ya Bapak. Ini ada dari Bapak Herman Sutrisno. Kami dari konsultan
skala menengah kecil yang saat ini belum menerapkan aspek BIM dalam perencanaan yang kami kerjakan, mohon saran Bapak untuk masuk ke konsep BIM, apa yang harus kami siapkan ke depan, alat dan bahan baik hardware maupun software. Lalu untuk SDM, apa Glodon juga mengadakan pelatihan tentang BIM, misalkan untuk cakupan pemenuhan lingkup perencanaan bangunan gedung milik negara? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Kami akan coba menjawab terkait dengan starting awalnya setup si BIM ini sendiri. Yang pertama mungkin akan kebutuhan regulasi dari sisi eksternal. Kalau memang regulasi itu menginginkan atau menyarankan menggunakan konsep BIM, mau tidak mau harus kita ikuti. Nah, kemudian terkait dengan perangkat lunak, terkait dengan perangkat keras serta stafnya itu adalah memang tadi kita sempat bicara bahwa walaupun kita berbicara tentang saving cost money di dalam building information modeling, kita tetap butuh modal untuk mengimplementasikan konsep tersebut. Nah, tadi terkait dengan perangkat lunak, tidak ada yang namanya perangkat lunak itu bisa menghandle semua permasalahan konstruksi. Setiap perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk mendukung pelaksanaan konstruksi tersebut. Jadi kita bisa memilah-milah mana yang sesuai dengan kebutuhan BIM-nya kita atau tidak. Kemudian yang kedua, terkait dengan tenaga usernya, itu bisa kita mendapatkan pelatihan-pelatihan online atau misalnya pelatihan-pelatihan terkait dengan konsep 5D BIM building-nya. Nah, untuk yang si perangkat kerasnya, kita sesuaikan dengan ruang lingkup scope seberapa besar atau kecilnya proyek atau konstruksi yang sedang kita kerjakan itu. Nah, kalau misalnya yang terakhir ini adalah lebih ke arah trust ya, kepercayaan dari owner terhadap kita. Dengan kualitas data yang kita berikan secara detail dan efisien akan membuat owner merasa lebih percaya terhadap kemampuan kita sebagai tadi konsultan menengah kecil ke bawah. Sehingga kita bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan proyek-proyek konstruksi ke masa depannya. Karena tadi kita juga sudah mendapatkan trust dari owner atau dari klien yang kita ikuti. Seperti itu, Pak, Bu. Ya. Baik, ini mungkin untuk pertanyaan yang terakhir dari Bapak Insinyur Andi Dahlan Paramajeng. Apakah jika suatu perencanaan konstruksi bandara misalnya yang sedari awal tidak menggunakan 5D BIM dalam perencanaan, namun pada pre-construction meeting ternyata BIM ini dimunculkan dan ternyata memang dibutuhkan, nah apakah 5D BIM tersebut masih bisa diterapkan dan dari mana memulainya? Terima kasih. Baiklah, berarti tadi kalau misalnya kita bicara kolaborasi antar semua stakeholder, baik itu dari sisi perencanaan, feasibility study, konsultan perencanaannya, kontraktornya, pengawasannya, serta ownernya, apabila hanya berjalan pada saat masa pre-construction, secara kesimpulan adalah si 5D BIM itu baru mulai dijalankan oleh si kontraktor. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang akan ada dispute ke depannya. Dan si kontraktor ini pasti akan mengikuti dengan pola yang sudah dibuat oleh si perencana sebelumnya. Nah, karena si perencana ini tidak menggunakan sistem 5D BIM, sehingga akan muncul banyak pertanyaan dan permasalahan pada saat masa pre-construction. Misalnya contoh tadi antara arsitektur dan struktur tidak matching, perencanaannya, desainnya, layoutnya. Atau misalnya dari arsitektur dengan MEP tidak pas. Entah itu tadi MEP-nya misalnya butuh lubang void atau lubang shaft untuk masang pipa, ternyata di arsitektur tidak ada perencanaan lubang pipanya. Sehingga harus didiskusikan lagi, dan itu akan membuat proses starting pelaksanaan proyeknya menjadi lebih lama atau mundur. Sehingga mundur itu apa? Overhead-nya bertambah, kemudian juga waktunya akan mundur juga akan ke belakang. Nah, kemudian juga dari sisi biaya, itu juga akan bertambah. Karena kita sudah menginvestasikan beberapa material dan beberapa tenaga kerja atau alat di dalam proyek tersebut, tapi masih belum bisa kita gunakan. Jadi saran saya, kalau memang itu seperti itu, benar-benar harus kita diskusi oleh semua stakeholder, baik itu owner, kontraktor, perencana, konsultan pengawas, supplier, dan sebagainya, sehingga dari awal kita sudah bisa menentukan efisiensi dari proyek pembangunan bandara tadi. Jadi ada konsekuensi apabila kita mulai dari tengah-tengah. Pasti konsekuensinya adalah biayanya bertambah karena overhead-nya juga naik, dan kemudian waktunya juga akan mundur, bertambah ke belakang. Seperti itu.